Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Walaupun kita masih belajar via online, Ibu harap teman-teman selalu semangat, disiplin, dan semangat dalam belajar. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan belajar tentang tematik mapel IPS di tema 2, sub tema 3. Untuk poin yang pertama, kita akan belajar tentang manfaat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Bangsa Indonesia memulai pembangunan dalam berbagai bidang. Di antaranya yaitu pada bidang pendidikan, bidang perekonomian, dan bidang sosial. Setelah ini, kita akan membahas satu persatu tentang bidang yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bidang perekonomian. Sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan para penjajah amat menyengsarakan rakyat. Bahkan, beberapa kebijakan seperti tanam paksa, kerja rodi, atau romusa menyebabkan kematian rakyat Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ketiga, bidang sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, sebagai warga negara, kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya, dengan membuka lapangan pekerjaan
untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Kesejahteraan juga dapat terwujud jika warganya hidup rukun. Kerukunan membuat rakyat dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, di antaranya yaitu Kebijakan Uang Republik Indonesia, Konferensi Ekonomi, Pinjaman Nasional, Badan Perancang Ekonomi, dan Rencana Kasimo. Setelah ini kita akan bahas satu persatu tentang beberapa kebijakan dari pemerintah tersebut. Poin yang kedua yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama yaitu Kebijakan Uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. 2. Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. 3. Pinjaman Nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. 4. Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran Akagani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. 5. Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Demikian tadi materi IPS untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Mohon maaf jika dalam penyampaian Ibu kurang jelas, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.